Oke, Pisces, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading kalian yang bersifat general, karena energinya di sini bersifat kolektif, jadi bisa cocok, bisa juga sebagian cocok, atau sama sekali tidak cocok dengan kamu. Readingan ini khusus untuk tanggal 11 hingga tanggal 17 Oktober 2021. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya ya. Dan sebelumnya saya ada janji bakalan kasih giveaway buat kalian ya. Bagi siapa saja yang beruntung, saya akan rilis upload videonya besok. Siapa saja nanti yang dapat namanya ya saya undi ya. Semoga itu kamu. Untuk reading personal free away, bila kamu mau ya kan. Kalau kamu sendiri juga nggak mau, saya juga nggak akan maksa. Oke, untuk Happy, readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Oke, ada Knight of Wands, ada The High Priestess. Yep, ada semangat yang menggelora, semangat antusias, antusias, optimistik, dan keinginan untuk menggali lebih dalam lagi pengetahuan di bidang mana kamu sedang dealing ini. Ada semacam bidang pekerjaan, bahkan yang sedang studi, yang menekuni suatu bidang baru. Ya, saya ngelihat di sini untuk Happy ya, banyak menekuni bidang juga ada ya. Karena kamu memiliki banyak talenta, punya banyak kebisaan, kemampuan ya. Dan ada The High Priestess ini erat kaitannya bagi kamu ya, mendalami tingkat spiritualisme kamu ya. Ada yang senang bermeditasi sekarang, ada yang belajar mendalami ilmu kebatinan, juga belajar untuk memaafkan. Sepertinya kamu belajar untuk memaafkan diri kamu, memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu ya. Ada The Hermit, ada self introspection juga. Kamu flashback ke belakang perjalanan kamu sejauh ini gimana, dan kamu melihat sekarang. Inilah hasilnya gitu. Apa kira-kira kesalahan, apa kira-kira hal-hal yang membuat aku berada pada situasi yang sekarang ini ya, semacam gitu ya. Ada Knight of Wands ya, kamu adalah sosok leadership yang wise, yang mampu mengorganisir pekerjaan sebenarnya ya. Kamu bisa membuat plan untuk sistem kerja kamu. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan, yang harus kamu lakukan apa. Kamu memiliki ide, kreativitas, kamu punya banyak pengalaman, dan kamu belajar dari pengalaman-pengalaman kamu ini. Orang-orang di sekitar kamu juga banyak yang mencontoh kamu ya, meniru kamu ya, baik itu dari cara kamu bekerja, dari style kamu ya, cara kamu di dalam berkomunikasi juga, cara kamu di dalam memanage kehidupan kamu, apa kegemaran kamu. Ini semua diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kamu. Mereka meminta saran-saran kamu, meminta ide kamu ya. Mereka mengharapkan kehadiran kamu ketika mereka berada pada situasi yang agak sulit gitu ya. Ya, karena ada The High Priestess ini, kamu memiliki tingkat spiritual yang tinggi ya. Dan ada The Hermit ya, self introspection, bermeditasi. Ada juga The Devil, ini adalah energi kamu, energi yang begitu sangat melekat di dalam diri kamu ya. Tapi saya ngelihat ini bukan semacam, enggak melulu hanya toxic ya. Ini kompleks. Ada energi yang mengikat kamu, yaitu permakluman ya, kompromi, memaafkan kondisi atau situasi yang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, itu mengganggu sekali buat pikiran kamu ya. Dan itu yang sedang kamu fokuskan di dalam kehidupan kamu. Bagaimana kamu bisa berdamai dengan itu, bagaimana kamu bisa mengambil jalan tengah, kamu bisa berkompromi dengan hal-hal yang kurang sesuai dengan cara pandang kamu, dengan perasaan kamu ya, dengan kenyamanan kamu, semacam gitu ya. Ini bisa di satu sisi sebagai energi toksik, bisa juga ini sebagai energi kamu yang melekat di dalam diri kamu. Ada juga hasrat di sini ya, hasrat yang begitu
kuat melekat di dalam diri kamu bahwa kamu ingin moving on, kamu ingin melepaskan diri kamu dari energi-energi negatif yang membelenggu pikiran kamu, yang menyakiti hati kamu, ya. Ada Knight of Swords, ya. Ini adalah cara kamu untuk memproteksi diri kamu. Kamu tahu bahwa ketika kamu dibelenggu dengan energi-energi negatif ini, maka perjalanan kamu ke depan enggak mulus dan selalu banyak ada tantangan, ada banyak kerikil-kerikil yang menghalangi semacam gitu ya. Dan ya ada praktek healing ya, praktek healing. Dan beberapa di antara kamu ada ini yang lingkungannya mendukung, ada juga ini lingkungannya enggak ngedukung gitu. Cuman kamu berusaha untuk berkompromi dengan situasi atau lingkungan kamu yang enggak sesuai dengan keinginan kamu, ya enggak nyaman gitu dengan lingkungan ini gitu ya kan. Tapi ya mau gimana gitu, mau nggak mau ya itu segala sesuatunya berpusat pada diri kita ya kan. Kita nggak bisa mengkontrol orang lain, kita tidak bisa mengatur mereka, kita meminta mereka harus begini A, B, C gitu ya kan. Tapi kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa mengontrol hati, pikiran, dan emosi kita ya. Dan itulah yang menjadi pusat atau center dari perhatian kamu di minggu ini ya. Kembali ke diri sendiri ya, menjadi kuat, membangun fondasi yang kuat untuk mental, ketahanan batin, dan juga mengkontrol emosi ya. Ada Knight of Pentacles ya. Ini untuk karir, beberapa di antara kamu siap ini untuk menuju melaju ke tahap atau ke level yang lebih tinggi ya. Kamu siap ini untuk menghadapi tantangan. Kamu juga membuat persiapan untuk tantangan di pekerjaan di bidang karir kamu. Dan sepertinya dihadapkan pada dua kondisi ya, money juggling. Ada yang money juggling ini, situasi keuangannya nggak sulit-sulit amat gitu ya. Cuman kamu mengharapkan ya namanya lebih gitu ya kan. Kalau misalnya kita mendapat punya uang lebih, kenapa enggak kan gitu ya. Kita punya deposit, enggak mikir-mikir terus kalau mau membeli sesuatu misalnya. Iya, oke. Untuk klarifikasinya, saya klarifikasikan untuk Capricorn, untuk Knight of Wands nya ada Five of Cups ya. Ada semacam kekecewaan yang kamu alami ya, seperti ditipu, dikecewain, dikhianatin. Ada ini yang membuat kamu merasa sakit hati sebelumnya, dan hal ini yang menjadi fokus kamu sebelumnya. Cuman kamu fokus terhadap masalah ini sangat membelenggu ya kan, merusak pikiran, mengganggu pikiran gitu. Dan tapi kamu untungnya kamu sadar akan hal itu, kamu tahu itu gitu kan. Cuman kamu tahu juga bahwa energi yang Kepi ini semacam gini ya, Kepi gimana ya, kalau sudah ada sesuatu yang merusak hati dan pikirannya ini sangat besar gitu, sangat power, itu sangat susah juga untuk dilepas. Dan tetapi kalau ini Kepi tipenya, kalau dia sudah mencintai seseorang, dia di pamper, dia dikasih perhatian, dia dimengerti, dia juga akan memberikan sesuai hal yang setimpal ya, bahkan lebih gitu. Nah, semacam sebanding gitu ya, sebesar kebaikan yang diberikan dia terhadap orang lain. Nah, sebesar itu juga rasa sakit hati atau kebencian yang dia pendam gitu. Semacam gitu ya kan. Makanya untuk melepaskan ini nih, untuk berdamai dengan situasi semacam ini nih, nggak mudah untuk Kepi gitu. Butuh kekuatan yang besar juga dari dalam diri Kepi sendiri supaya bisa sembuh, supaya bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi juga gitu ya, mengendalikan menetralisir atau ya menetralisir racun-racun yang tadi ya ada di dalam hati kamu yang udah nyakitin kamu sama di pikiran kamu ya. Iya, ini fokus utamanya adalah moving on dari situasi-situasi yang toksik di minggu ini. Wow, luar biasa. Ada Temperance, iya, kamu belajar menyeimbangkan emosi dan pikiran kamu. Ya, kalau misalnya ada keributan-keributan di luar, ada misalnya, ya contohnya saya ya, ada keributan di luar, sebenarnya udah geram gitu ya kan. Tapi lebih berusaha untuk mengambil timing waktu yang tepat aja, menganalisa situasi, kapan kira-kira nggak ribut ya,
atau kalau misalnya ada pun keributan sedikit gitu ya yang mengganggu, apa bentuk inisiatif atau apa bentuk proteksi yang aku akan lakukan supaya aku nggak ngerasa terganggu, supaya konsentrasiku nggak pecah, semacam itu. Jadi saya akan membuat semacam cara-cara ya supaya ada, contohnya pengendap suara seperti ini. Waktu saya membaca seperti ini ya, sebelumnya saya nggak buat pengendap suara, nah sekarang saya udah buat pengendap suara ya. Ini salah satu solusi untuk menghindarkan diri kita larut di dalam kondisi atau situasi yang menekan, membuat kita terganggu gitu ya. Iya. Oke, untuk King of Wands ya, untuk King of Wands ada Nine of Swords ya. Oke, untuk karir atau peluang atau kesempatan, banyak sebenarnya ide-ide yang ingin kamu tuangkan, ingin kamu laksanakan gitu ya. Ada bentuk kreativitas yang ingin kamu lakukan, tapi kamu kehilangan waktu itu, kamu kehilangan timing itu. Jadi ada semacam rasa sakit hati, ada rasa frustasi. Nah, itu yang sebenarnya membuat kamu kecewa ya. Ya, ini berkaitan dengan karir, finansial atau kesempatan yang hilang ya begitu aja gitu ya. Tapi ini karena situasi ya, kondisi yang seperti gimana ya, mengganggu kamu gitu, mengganggu energi kamu. Nah, itu yang membuat kamu merasa frustasi. Kamu fokus pada saat itu, seandainya ya kalau aku manfaatkan itu kemarin, seandainya kalau aku ambil kesempatan itu, ada waktu, aku langsung lakukan, aku mungkin sekarang sudah memperoleh finansial atau bentuk finansial atau hadiah atau kesenangan yang lebih baik lagi yang aku dapatkan sekarang, semacam itu ya. Ada juga beberapa di antara kalian ini yang kehilangan pasangan, kehilangan harta benda ya. Dan oke, untuk sekarang ada juga semangat, beberapa di antara kamu semangat yang menggelora, yang menggebu-gebu dari dalam diri kamu, bagaimana supaya kamu bisa melaju lebih cepat lagi di karir atau di bisnis yang sedang kamu tekuni ya. Ya, target kamu atau fokus utama kamu adalah sekarang peningkatan karir. Ya, bagaimana kamu meningkatkan situasi finansial kamu. Ya, perlu di sini adanya self discipline, scheduling. Ya, dibuat schedule untuk setiap aktivitas. Iya, saya ngomong aja bisanya ya gitu ya kan. Ya terkadang memang gimana ya, karena saya juga bekerja ya, saya juga ngajar di luar, jadi waktu saya untuk membaca kadang nggak cukup, bukan berarti karena saya tidak mau, tapi karena waktu saya sudah sangat mepet sekali gitu. Dan ya mudah-mudahan memang kedepannya saya punya waktu yang lebih luang lagi untuk membaca banyak kartu lagi, membuat video-video lebih banyak lagi gitu. Oke, untuk Six of Wands ya, ada Three of Pentacles ya, ada bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama ini saya kira adalah bentuk kreativitas ya. Kalau di sini kreativitas, sejenis kreativitas yang kamu bangkitkan di sini bagaimana gitu. Dan ini akan kamu dapatkan lewat inspirasi, lewat ide-ide kreatif dari orang-orang sekitar kamu. Jadi perlu adanya di sini sosialisasi ya, melakukan interaksi dengan orang-orang sekitar kamu, terkhusus partner kerja kamu. Nah, ketika berbincang-bincang dengan mereka, kita nggak tahu ya kan. Nah, malah kamu dapat ide, oh iya ya, ini bagus nih kayaknya untuk dieksekusi misalnya. Dan untuk kerjasama untuk diri sendiri ya, ada di sini moving on. Kamu memang benar-benar bekerja keras untuk membawa diri kamu ke jalan yang benar, ke energi yang baik, ke energi yang tercerahkan. Wow, ada Knight of Swords ya, ada The Magician ya, Knight of Swords and Magician. Iya, kamu harus percaya bahwa kamu memiliki sumber, kamu memiliki kemampuan di dalam berkomunikasi, kamu punya waktu, kamu juga cekatan di dalam bekerja ya. Walau terkadang kamu merasa kurang yakin dengan apa yang kamu lakukan. Saya ngelihat di sini kamu seperti kurang yakin dengan apa yang kamu lakukan, padahal sebenarnya kamu mampu, kamu bisa gitu. Nah, ada malaikat di sini, ada Archangel Raziel di sini yang selalu memperhatikan kamu, yang selalu nge-support kamu dari belakang. Ini Archangel Raziel ini adalah malaikat yang selalu ngedukung, nge-support The Magician ya, energi The Magician. Dan energi The Magician ini ada di dalam diri kamu ya. Kamu harus ketahui bahwa kamu memiliki kekuatan itu, kemampuan itu, skill itu ya.
ibarat seorang magician. Ya, magician itu mampu menciptakan semacam magic gitu ya, walaupun terkadang itu illusion, nggak nyata tapi menakjubkan. Itu semacam entertaining, setidaknya ada entertaining yang bisa dipersembahkannya terhadap orang-orang di sekitarnya ya. Ya, Knight of Swords ya, kamu harus percaya bahwa kamu memiliki potensi itu. Ketika kamu percaya itu, yakin bahwa kamu bisa, kamu akan memiliki semangat juang untuk melaju atau melangkah ke depan ya, lebih bersemangat di dalam bekerja. Oke. Ada The Temperance. Muncul The Temperance di sini ya. Ini juga The Temperance tadi. Ini juga The Temperance, ini juga The Temperance di sini. Wow. The Temperance, dan juga ada High Priestess. Ya, High Priestess untuk The Temperance. Yep. Memang setelah kamu melakukan meditasi, kamu berdoa ya, terkoneksi dengan spiritual guidance kamu, dengan ancestor kamu. Saya ngelihat di sini kamu menemukan bahwa satu-satunya jalan untuk berdamai, satu-satunya jalan untuk menetralisir racun-racun yang ada di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu yang menyakiti kamu, itu adalah dengan healing, dengan kompromi, dengan permakluman ya. Adanya di sana permakluman, seperti berdamai, mencari jalan tengah lah gitu ya. Kita kan nggak bisa memaksakan orang lain sesuai dengan kehendak kita, tetapi kita bisa mencari jalan keluarnya dengan cara kita ya. Ataupun misalnya ketika kamu terlibat di lingkungan yang tidak baik, tidak sehat, di lingkungan pertemanan atau pekerjaan yang tidak baik atau tidak sehat misalnya ya. Jadi yang paling utama adalah kontrol diri di sana, kontrol perkataan, kontrol sikap, dan selalu berpusat dari dalam diri kamu. Selalu kamu ingatkan diri kamu, afirmasikan diri kamu, hey Kepi, ingat bahwa kamu tidak bisa mengendalikan orang. Setiap orang memiliki pemikiran mereka masing-masing, penilaian mereka masing-masing. Mau mereka menggosipi kamu, atau mau mereka ngata-ngatai kamu yang gimana-gimana di belakang, atau apapun bentuk kritik yang kamu dapat dari mereka, just stay fokus gitu kan. Fokus aja pada tujuan kamu. Ya, jangan pedulikan itu selama kamu tidak mendengar ada disebutkan namamu ya kan. Iya. Intinya adalah kamu sendiri. Ya. Oke, ada Knight of Pentacles. Untuk Knight of Pentacles-nya ada The Empress. Jenis pekerjaan atau karir yang kamu lakukan sekarang ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu atau proses ya, diperlukan kesabaran di sini. Ada beberapa di antara kamu yang menantikan kelahiran anak ya. Ya, itu kan butuh waktu juga ya, butuh proses, keyakinan dan kepercayaan, dan adanya sikap di sana yang nge-nurture, yang menjaga kesehatan, menjaga pikiran ya. Kalau pikiran kita nggak sehat ya kan, terlalu tertekan misalnya ya, ada pikiran-pikiran negatif, merasa ya pikiran-pikiran negatif ya, frustasi, itu akan mempengaruhi kesehatan. Itu juga akan mempengaruhi kesuburan seorang wanita ya, untuk melahirkan, untuk hamil, untuk mengandung gitu. Jadi Kepi memang benar-benar harus bisa netral dulu dari dalam, bisa seimbang energinya dari dalam, dan bisa fokus ya, bisa memaklumi keadaan, situasi lingkungan, tantangan yang kamu hadapi ya, lebih tabah lagi di dalam menjalani kehidupan. Saya melihat di sini bahwa akan ada kebaikan-kebaikan yang akan kamu terima ya. Ada Seven of Wands di sini. Walaupun kamu ngerasa seperti dikucilkan, kamu ngerasa kecil hati di lingkungan kamu, di lingkungan kerja atau pertemanan ya, atau lingkungan tempat tinggal kamu ngerasa seperti diabaikan, dikecilkan, dianggap remeh, tetapi fokus terhadap apa yang kamu yakini ya. Jangan ragu, jangan takut untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak berfaedah untuk diri kamu. Misalnya teman-teman yang tidak benefit, tidak memberikan dampak positif untuk kamu ya, untuk apa didekatin seperti itu ya kan, untuk apa bergaul. Kalaupun misalnya kita terpaksa karena berada di tempat pekerjaan yang sama gitu ya, atau di lingkungan tinggal kita yang sama ya, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi ya, the main center ya,
pusat utama itu adalah diri kamu sendiri, ya. Kamu yang mengontrol diri kamu, ya. Kita nggak bisa mengubah orang lain, tetapi kamu bisa mengubah perspektif kamu bisa mengontrol diri kamu, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Tetapi tetaplah miliki prinsip idealisme, keyakinan pada apa yang kamu lakukan. Jangan takut untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang tidak baik untuk kamu. Jangan juga menjadi surut, ya, ketika kamu dihadapkan pada situasi atau tantangan atau semacam konflik batin atau konflik situasi yang nggak enak kamu lihat, seperti bisikan-bisikan atau sikap orang-orang yang tidak baik terhadap kamu, ya. Jangan diperdulikan, ya kan, ya, diabaikan aja. Tetap fokus terhadap apa yang kamu kerjakan, fokus terhadap kehidupan kamu, ya. Yang pasti apapun yang kamu lakukan adalah kebaikan-kebaikan, ya kan, tidak merugikan orang lain, tetapi selalu berbuat yang baik, selalu berbuat yang hal-hal yang baik untuk kehidupan kamu, ya. Dan ini erat kaitannya ini dengan keberhasilan kamu. Kalau kamu fokus dengan karir kamu fokus dengan apa yang kamu lakukan, kamu berani menjadi diri kamu sendiri, ya, percaya pada intuisi kamu, percaya pada kemampuan kamu, potensi kamu, ya. Jangan ragu-ragu, ya, atas apa yang kamu lakukan, karena saya ngelihat di sini terkadang kamu ragu, ya, dengan apa yang kamu lakukan, kurang yakin dengan apa yang kamu lakukan, ini benar apa enggak ini, gitu, ya kan. Jadi seperti seseorang yang berada di dalam komunitas, ya kan, kamu sendiri, gitu, ya, memiliki ide atau kreativitas sendiri, gitu, berjalan sendiri, sementara ada di sana suara mayoritas ini lebih memilih A, gitu. Nah, kamu yakin saya B loh, saya lebih suka B, gitu, ya. Tetap berpegang teguh pada prinsip itu, gitu. Nah, justru itu yang akan membuat kamu menjadi seseorang yang spesial. Wow. Seorang yang spesial loh, Kathy, ya. Miliki rasa kepercayaan diri itu, miliki keyakinan, miliki kekuatan itu, dan intinya adalah the main center, ya, the main center of your success, ya. Pusat utama kesuksesan kamu adalah diri kamu sendiri, ya. Ketika kamu sudah sukses mengontrol, mengendalikan diri kamu akan sukses menghadapi segala tantangan. Ingatlah bahwa kamu adalah seseorang yang spesial di sini, Kepi. Saya melihat kamu akan mampu menciptakan sesuatu yang spesial di sini, ya, baik di karir ataupun di hubungan asmara, ya. Jangan ragu-ragu, gitu, ya. Saya ngelihat di sini seperti kamu bimbang, gitu. Jadi kayak mau ikut suara terbanyak aja, gitu, ya kan. Sama seperti bekerja, ya kan, menekuni suatu pekerjaan, gitu, ya. Kebanyakan orang kan perspektifnya kalau menjadi PNS itu adalah pekerjaan yang wow, gitu, ya. Dan itu udah dari turun temurun, ya, dari dulu ke sampai sekarang orang mengejar PNS lebih menetap, gitu, ya kan. Tetapi kan untuk kunci kesuksesan, passion setiap orang itu kan beda-beda, gitu, ya kan. Nah, kalau passion kamu, misalnya kamu pengen menjadi seorang pebisnis, kamu pengen sukses di bidang ini. Nah, kata sukses itu berbeda-beda, ya, meaningnya untuk setiap orang, ya kan. Ada orang ketika dia memang sudah mampu menjadi seorang penulis yang handal, itu udah sukses bagi dia, walaupun dia tidak memperoleh banyak uang dari sana, gitu. Tetapi perspektif umum sekarang ini kan gitu, ya kan, harus punya banyak uang dulu atau harus menjadi PNS dulu baru yang namanya sukses. Singkirkan pola pikir yang seperti itu bukanlah trendsetter menurut saya, bukan seseorang yang spesial, gitu. Nah, justru seorang yang spesial itu adalah seseorang yang mampu berdiri sendiri walaupun dia berjalan sendiri, ya. Ya, ini adalah energi yang spesial nih, ya. Kamu akan menjadi seorang yang spesial di lingkungan di mana kamu berada, lingkungan keluarga, di lingkungan kamu tinggal, ya, di lingkungan pertemanan kamu, ketika kamu memiliki prinsip itu. Tetap berpegang teguh, ya, dan ingat selalu the main center of you is you. Oke, untuk spiritual guidance-nya Kepi. Oke, ada Nine of Ariel, ada The Moon. Oke. Untuk Nine of Ariel-nya, ya, ada your dreams are fulfilled, hard work leads to great success, a love for the beautiful things in life. Ya,
isilah atau capailah impian kamu apa, ya, bekerja keraslah untuk menggapai itu. Ada banyak sekali hal-hal yang indah yang akan kamu dapatkan. Percaya pada keyakinan kamu, percaya pada passion kamu, jangan malu gitu ya kan. Karena teman-teman kamu misalnya udah PNS semua, kerja di kantoran menetap gitu ya kan. Nah sementara kamu mengerjakan sesuatu yang sepertinya aneh gitu ya kan. Di luar dari perspektif umum yang saya katakan tadi gitu ya kan. Jadi kamu jadi ngerasa di satu sisi malu gitu ya, atau ngerasa minder gitu ya kan. Jangan seperti itu gitu ya kan. Kadang ya sesuatu seperti bunga lotus ya, seperti bunga lotus itu dia itu tumbuh dan subur di lumpur, dia berlumpur gitu, tapi dia indah, dia itu tumbuh indah, dan ketika dia sudah membesar, dia mekar, dia semakin indah gitu. Jadi semacam late bloom ya, it's okay ya kan to be late bloom gitu. Memang lambat dia mekarnya gitu, tapi ketika dia sudah mekar, dia akan bertahan lama gitu. Kamu pilih yang mana gitu, bunga A atau bunga B. Misalnya A ini adalah jenis bunga yang cepat mekar tapi cepat juga dia redup ya kan. Atau kamu memilih bunga semacam Rafflesia ya, dia late bloom tetapi dia juga akan bertahan lama. Semacam itu yang saya lihat di sini. Oke. Untuk KP tetap semangat. Oke, ada the moon. The opportunity to improve your plans, listen to your intuition for accurate guidance, face your fears and grow stronger. Iya, jadilah sosok yang kuat ya. Kuat dari dalam diri kamu, kuat dari kebatinan kamu, kuat dari mental, pikiran. Oke? Kontrol diri kamu. Ada energi, ini energi yang sangat power sekali, yang sangat mengikat KP ini. KP ini gimana ya? Kalau udah AA gitu, BB gitu ya. Kamu kasih yang terbaik sama saya akan kasih lebih, tapi kamu sakitin saya juga bisa nyakitin kamu lebih besar lagi semacam gitu ya kan. Oke, ada the moon, the opportunity to improve your plans ya. Ini adalah kesempatan bagi kamu untuk meningkatkan rencana-rencana kamu. Udah ada nih rencana, udah ada plan di karir atau di bisnis atau di dalam hubungan asmara. Iya, saya ngeliat juga nih. Untuk hubungan asmara kamu sudah ada plan untuk menuju suatu hubungan yang serius, tetapi di sini nggak terlalu jelas ya, karena fokusnya ini lebih ke karir, peningkatan finansial, peningkatan income. Dengarkan kata hati kamu untuk memperoleh bimbingan atau spiritual guidance dari malaikat penjaga kamu ya. Hadapilah tantangan-tantangan di depan, jangan khawatir, jangan takut ya, bertumbuhlah dengan kuat ya. Terkadang kita memang dihadapkan dengan orang-orang yang ada yang senang dengan kita, ada yang nggak senang, ada yang mencibir, ada juga yang netral gitu ya. Ya, tetapi orang-orang ini semua sebenarnya adalah orang-orang yang dikirimkan sengaja ya. Ini bicara tentang hukum alam ya. Semua orang yang pernah singgah di dalam kehidupan kita ini adalah bentuk dari attraction, law of attraction, yaitu mereka dikirim ya. Mereka ini lewat di dalam kehidupan kamu karena ada yang perlu kamu pelajari dari mereka. Ya, ada yang singgah sebentar lalu pergi, ada yang tetap bertahan nih sampai sekarang walaupun nyebelin gitu ya. Artinya masih banyak nih hal-hal yang perlu dipelajari dari situasi ini gitu. Oke, untuk yang ketiga ada Ace of Gabriel, a gift of passion, opportunity and inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder. Ini adalah passion ya, hadiah yang dipersembahkan oleh Archangel Raphael untuk kamu. Kamu memiliki kemampuan itu, skill itu. Kamu juga memiliki kesempatan ya, dengan kamu akan selalu memiliki kesempatan ketika kamu menuangkan inspirasi kamu. Ketika kamu siap ya. Ya, dan ini nggak akan berubah kalau kamu nggak bangkit. Ya, the chance to do something amazing ini adalah kesempatan bagi kamu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, yang amazing. Ada Ace of Gabriel yang artinya adalah kamu memiliki energi rasa penasaran yang sangat kuat ya, keinginan tahuan. Ada juga keinginan kamu untuk memperoleh air segar, semacam udara segar
di dalam karir atau di dalam kehidupan ini, ya, baik di relationship maupun di bisnis atau karir yang kamu sedang geluti. Untuk KP, semangat ya. Ada perubahan ya untuk perjalanan energi kamu ya. Ini KP sepertinya berpusat pada dirinya sekarang ya. Ya, kenali simbol-simbol pesan-pesan fisik atau berupa mimpi ya. Kamu harus lebih peka lagi untuk spiritual guidance atau tuntunan dari kata hati kamu. Dengarkan kata hati kamu, apa yang harus kamu lakukan. Ya, ketika kamu terpancing emosi atau ketika kamu mendapatkan gangguan seperti racun-racun di dalam pikiran gitu ya kan, atau yang menyakiti hati kamu, ya langsung segera tackle. Gimana caranya ya supaya kamu bisa meredam itu? Ya, take a space, ya, ambil posisi, ambil tempat yang tenang ya kan, tenangkan hati ya, afirmasikan hatimu, tepuk-tepuk dada kamu ya kan. Oke, KP, tenang ya, afirmasikan dengan kata-kata yang baik, yang manis untuk jiwa kamu, maka kamu akan memperoleh pencerahan di sana. Oke, buat KP, semoga ini bermanfaat buat kamu. Jika kamu merasa ini bermanfaat, resonate buat kamu, jangan lupa di like, di subscribe, isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak pas, tidak sesuai dengan kamu, nggak cocok atau nggak suka sama sekali, boleh diabaikan ya, jangan diambil hati, ya ambil sisi positifnya aja. Terima kasih buat KP, semangat.